Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Bertemu lagi dengan saya Fiorenza Diana Calista dari kelas 11 DJKT 1. Oke teman-teman, sekarang kita sudah lanjut pada Super Lab 3 ya teman-teman. Di sini kita bisa langsung saja buka file Super Lab-nya ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini saya sudah membuka untuk file Super Lab-nya. Di sini seperti biasa kita bisa klik pada bagian dock ini ya teman-teman agar tampilannya itu menyamping. Nah, oke ini sudah. Nah, oke teman-teman, di PT Activity ini dari sini akan ada topiknya dan instruksinya ya teman-teman. Nah, di sini untuk topiknya teman-teman bisa lihat saja, ini teman-teman. Kemudian di sini untuk instruksinya itu ada part 1 sampai part 11 teman-teman. Oke, di sini kita bisa mulai dulu dari part 1 ya teman-teman. Kita bisa lihat untuk part 1. Nah, oke, di sini untuk part 1 itu basic configuration ya teman-teman. Jadi di sini kita itu disuruh untuk konfigurasi hostname pada setiap router dan switch sesuai dengan nama pada display. Kemudian kita konfigurasi enable secret pada setiap router dan switch dengan password SID. Oke, di sini kita bisa langsung saja untuk mengkonfigurasikannya ya teman-teman. Di sini saya akan mulai dari switch 1 ini terlebih dahulu. Kita ke CLI, enter, kita masuk ke enable, config. Kemudian di sini kita bisa ketikkan hostname-nya teman-teman. Dan untuk hostname-nya ini adalah switch 1 ya teman-teman. Ini kalian bisa lihat untuk namanya di sini. Caps lock SB1, enter. Kemudian ketikkan untuk enable secret-nya ya teman-teman, yaitu SID. Di sini saya ketikkan menjadi message ya teman-teman. Jika sudah, lalu enter. Oke, jika sudah, kemudian kita lakukan di beberapa switch ini dan juga di routernya ya teman-teman. Di sini kalian bisa perhatikan saja karena ini akan saya percepat ya teman-teman. Karena prosesnya itu sama persis seperti yang tadi kita konfigurasikan di switch 1 ya teman-teman. Jadi di sini kalian bisa perhatikan saja. Oke teman-teman, di sini saya sudah mengkonfigurasikannya dan kemudian kita bisa cek resource teman-teman. Kita bisa cek apakah ada yang terlewat ya teman-teman. Di sini kita bisa cek, kemudian kita ke assessment items, lalu kita bisa lihat teman-teman. Nah, di sini teman-teman untuk router 1 itu saya belum mengkonfigurasikan hostname teman-teman. Kita bisa close, lalu kita bisa lihat ke router 1 teman-teman. Nah, di sini kan saya sudah mengkonfigurasikan hostname ya teman-teman, tapi di cek resource tadi itu masih silang teman-teman. Nah, itu mohon maaf karena saya itu salah teman-teman. Seharusnya kita mengkonfigurasikan untuk router itu seperti ini teman-teman. Close, caps lock, MTR, string 1. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi di sini kita bisa konfigurasikan ulang. Ada routernya ya teman-teman. Kemudian ID. Nah, yang benar itu seperti ini ya teman-teman, host RTR strip 1. Kemudian kita bisa lakukan hal yang sama pada router yang lainnya ya teman-teman. Oke teman-teman, ini saya sudah memperbaikinya ya teman-teman untuk konfigurasinya. Kemudian kita bisa cek resource lagi teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini untuk router 1 itu sudah tercentang semua ya teman-teman untuk hostname-nya. Nah, oke teman-teman, jika sudah, di sini kita lanjut pada part 2, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking di switch 3, switch 4, dan core router 1. Nah, di sini mohon maaf teman-teman, sepertinya di instruksinya ini ada kesalahan teman-teman. Jadi sebenarnya itu di sini itu untuk switch 1 dan router 2 saja teman-teman. Di sini kita akan membuat VLAN lalu sesuaikan dengan nama yang tertera di display. Nah, di sini karena ini itu VLAN-nya 1 atau VLAN default, jadi kita tidak usah buat lagi ya teman-teman, karena ini untuk VLAN-nya itu sudah default. Kemudian kita akan konfigurasikan trunk dan alamat trunk. Lalu konfigurasi portfresh pada semua interface yang terhubung ke server. Di sini berarti kita masuk dulu ke switch 1 ya teman-teman. Kita bisa masuk ke switch 1. Nah, di sini kita bisa lihat dulu teman-teman. Nah, di sini kita bisa masuk ke interface si VLAN 1 ini ya teman-teman. Berarti kita masuk ke interface FA0/1 sampai FA0/3 teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan teman-teman interface rank FA0/1 sampai 3. Kemudian kita bisa tuliskan switch port module access. Di sini saya persingkat ya teman-teman menjadi SBNA. Lalu switch port akses VLAN 1. Kemudian spanning tree access. Di sini saya persingkat menjadi SWAT. Lalu exit. Lalu jika sudah, kita terangkan juga untuk si switch satunya ini ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat dulu. Nah, di sini untuk switch 1 dia itu mengarah ke router 2 itu menggunakan interface FA0/4 teman-teman. Jadi di sini kita bisa masuk dulu ke interface FA0/4 ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa ketikkan teman-teman interface FA0/4. Kemudian switch port mode trunk. Ini saya persingkat menjadi SBNT. Lalu switch port trunk alert VLAN 1. Oke, ini sudah ya teman-teman. Kemudian kita lanjut konfigurasikan juga yang di router 2. Kita bisa klik untuk router 2-nya. Nah, sebelum itu di sini kita nyalakan dulu untuk portnya teman-teman. Di sini kita bisa lihat. Nah, di sini kita bisa lihat dulu teman-teman untuk router 2 itu mengarah ke switch 1 dia itu menggunakan FA0/0 teman-teman. Jadi di sini kita bisa masuk dulu ke interface FA0/0 untuk menyalakan portnya ya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan teman-teman interface FA0/0. Kemudian kita ketikkan dulu shutdown. Kemudian kita bisa lihat teman-teman.
Nah, di sini untuk VLAN-nya sudah menyala ya teman-teman, karena ini sudah berwarna hijau. Kemudian di sini kita akan membuat swap interface-nya dari si VLAN 1 teman-teman. Di sini kita bisa buka kembali untuk router 2-nya. Berarti di sini kita bisa ketikkan interface FA0/0.1 ya teman-teman. Lalu enter. Kemudian ya sudah kita ketikkan lagi untuk encapsulation ke 20Q1. Kemudian ya sudah kita tuliskan IP address-nya teman-teman. Nah, di sini berarti untuk IP address-nya itu yang ini ya teman-teman, 1.0. Nah, namun karena di sini kita itu akan mengisikan IP address, jadi di sini kita ganti belakangnya itu menjadi 1 ya teman-teman. Kita ketikkan 192.168.1.1. Kemudian untuk subnetnya itu kita 5.0 ya teman-teman. Kemudian enter. Nah, oke, jika sudah kita cek teman-teman. Oke, kemudian jika sudah, di sini kita akan masukkan IP di masing-masing server ini teman-teman. Di sini kita mulai dari yang DNS server dulu ya teman-teman. Kita bisa klik DNS servernya. Kemudian kita ke desktop, lalu IP configuration. Kemudian di sini kita bisa lihat teman-teman untuk IP si DNS server itu yaitu yang 1.2 ini ya teman-teman. Kita bisa ketikkan 192.168.1.2. Kemudian masukkan subnet masknya. Kemudian untuk default gateway-nya itu yang tadi ada di router ya teman-teman, yaitu 1.1. Kita bisa ketikkan 192.168.1.1. Kemudian untuk DNS servernya itu kita gunakan IP si DNS server sendiri ya teman-teman, yaitu 1.2 ini. Oke, jika sudah, kita konfigurasikan juga yang di web server ya teman-teman. Kita bisa buka, lalu kita ke desktop, lalu IP configuration. Kemudian kita bisa isikan untuk IP-nya yaitu 192.168.1.3. Kemudian subnet masknya. Lalu untuk default gateway-nya sama seperti di DNS server tadi, yaitu 192.168.1.1. Dan untuk DNS server ini itu kita gunakan 1.2 semua ya teman-teman, yaitu 192.168.1.2. Seperti ini ya teman-teman. Oke, jika sudah, kita lanjut konfigurasikan di email server. Kita masukkan IP untuk email server itu yaitu yang 1.4 ya teman-teman, itu 92.168.1.4. Kemudian subnet masknya, lalu default gateway-nya sama yaitu 192.168.1.1. Lalu DNS servernya yaitu 1.2 ya teman-teman. Nah, oke, ini sudah ya teman-teman. Oke, jadi ini sudah saya konfigurasikan semuanya. Sekarang kita akan melakukan konektivitasnya ya teman-teman. Di sini kita akan coba kirim surat teman-teman dari DNS server ke email server. Nah, di sini untuk keterangannya itu sudah successful ya teman-teman. Kemudian kita akan coba lagi kirim surat dari web server ke DNS server. Nah, di sini untuk keterangannya juga sudah successful ya teman-teman. Nah, berarti untuk part 2 ini kita sudah selesai ya teman-teman. Selanjutnya kita lanjut ke part 3. Yaitu pada part 3 ini kita akan konfigurasi VLAN dan trunking pada switch 2, access point, dan router 4. Berarti kita akan konfigurasikan di access point yaitu yang ini teman-teman. Kemudian switch 2 yang ini, lalu router 4 itu yang ini teman-teman. Di sini pertama kita akan buat VLAN lalu sesuaikan dengan nama yang tertera di display. Terus kita mengkonfigurasi trunk dan always trunk. Lalu konfigurasi postface pada semua interface yang terhubung ke server. Di sini kita akan konfigurasikan dulu yang di switch 2 ya teman-teman. Kita bisa buka untuk switch 2-nya. Nah, di sini kita bisa lihat dulu teman-teman, untuk switch 2 ini terhubung ke VLAN 2, VLAN 3, dan VLAN 4 teman-teman. Di sini kita bisa buat dulu ya teman-teman untuk VLAN-nya. Oke, ini sudah ya teman-teman. Kemudian jika sudah kita bisa exit ya. Lalu kita lihat dulu teman-teman untuk interface-nya. Nah, di sini kita bisa lihat dulu untuk si access point ini dia mengarah ke switch 2 menggunakan interface FA0/2, kemudian untuk VLAN 3 mengarah ke switch 2 itu menggunakan interface FA0/3-4, lalu untuk VLAN 4 ke switch 1 dia itu menggunakan interface FA0/5-6 ya teman-teman. Di sini kita konfigurasikan dulu yang di access point ya teman-teman, yaitu berarti FA0/2. Kita bisa buka kembali untuk switch 2-nya. Kemudian di sini kita masuk dulu teman-teman ke interface FA0/2. Kemudian kita ketikkan switch port mode access. Kemudian switch port access VLAN 2. Lalu switch port switch atau 1. Lalu edit. Lalu kita masuk lagi ke interface FA0/3 sampai 4. Yaitu ini interface yang VLAN 3 tadi ya teman-teman, yaitu FA0/3 sampai 4. Kemudian switch port mode access. Kemudian cepat akses VLAN 3, kemudian 1, lalu edit. Kemudian kita masuk ke VLAN 4 teman-teman, yaitu tadi itu interface FA0/5-6. Kemudian enter. Kemudian switch port mode access, lalu switch port akses VLAN 4.
kemudian aku aktifin. Oke, ini sudah ya teman-teman. Kemudian kita akan terangkan si switch 2 ini teman-teman. Di sini kita bisa lihat dulu teman-teman. Dan di sini kita bisa lihat untuk switch 2 ini mengarah ke router 4 yaitu menggunakan interface FA0/1 ya teman-teman. Oke, jadi di sini kita bisa masuk ke interface FA0/1. Kita ketikkan interface FA0/1. Kemudian export allow VLAN 2 sampai 4. Nah, oke, ini sudah ya teman-teman. Oke, kemudian jika sudah, kita akan konfigurasikan di access point ya teman-teman. Di sini kita bisa klik untuk access point-nya. Lalu kita pergi ke config. Kemudian di sini kita pilih yang port 1 ini. Kemudian pada port statusnya ini kita pastikan on ya teman-teman. Nah, di sini untuk SSID itu disuruh untuk menggunakan sekolahan akademi teman-teman. Jadi di sini kita bisa ganti saja ya teman-teman. Menjadi sekolahan akademi. Kemudian di sini untuk authentication-nya itu pakai yang WPA2PSK. Berarti yang ini ya teman-teman. Kemudian di sini untuk passwordnya itu masukkan 1 sampai 8 ya teman-teman. Oke, ini sudah ya teman-teman. Dan kemudian di sini kita akan koneksikan pada seluruh smartphone. Di sini kita bisa buka dulu untuk smartphone-nya teman-teman. Di sini kita bisa ke config, lalu kita ke wireless. Di sini juga sama ya teman-teman, untuk authentication-nya itu ganti menjadi WPA2PSK. Dan di sini untuk SSID-nya juga diganti ya teman-teman, jangan lupa menjadi sekolahan akademi. Nah, oke, ini sudah ya teman-teman. Kemudian jika sudah, kita isikan juga untuk passwordnya yaitu sama ya teman-teman, 1 sampai 8. Oke, ini sudah ya teman-teman, kita bisa close. Di sini kita bisa lanjut ke smartphone berikutnya teman-teman. Kita lakukan hal yang sama ya teman-teman. Kita ke config, lalu wireless. Di sini untuk SID-nya kita ganti. Di sini kalian bisa perhatikan saja ya teman-teman, karena ini akan saya percepat. Nah, oke teman-teman, ini sudah ya teman-teman. Di sini saya sudah koneksikan pada seluruh smartphone-nya. Nah, oke teman-teman, selanjutnya kita akan konfigurasikan di router 4-nya. Dan di sini pertama kita lihat dulu teman-teman. Untuk router 4 ini mengarah ke switch 2, dia itu menggunakan berarti interface FA1/0 ya teman-teman, yang ini. Di sini kita bisa buka untuk router 4-nya teman-teman. Kita ke CLI, enter, kita masuk. Di sini pertama kita bisa masuk dulu teman-teman ke interface FA1/0. Kemudian kita nyalakan dulu, yaitu kita gunakan perintah no OSP ya teman-teman. Di sini kita lihat dulu untuk portnya apakah sudah menyala. Nah, oke teman-teman, di sini sabunnya sudah berwarna hijau ya teman-teman, yang artinya sudah menyala. Kemudian di sini kita akan buat sub interface-nya teman-teman, kita bisa kembali lagi ke router 4-nya. Di sini kita bisa masuk ke interface FA1/0. Pertama titik 2 dulu ya teman-teman untuk VLAN 2-nya. Kemudian enter. Kemudian kita ketikkan encapsulation.1q2 ya teman-teman. Lalu kita masukkan IP address-nya teman-teman. Dan untuk IP address-nya berarti yang ini ya teman-teman. Kita bisa ketikkan IP address 192.168.2.1 ya teman-teman, karena ini IP address, jadi untuk belakangnya kita ubah menjadi titik 1. Kemudian kita masukkan address-nya 255.4. Kemudian jika sudah, kita lihat save. Lalu di sini kita lakukan juga untuk VLAN 3 dan VLAN 4-nya ya teman-teman. Nah, di sini akan saya percepat saja karena caranya itu sama ya teman-teman, kalian bisa perhatikan saja. Nah, oke teman-teman, ini saya sudah mengkonfigurasikannya di semua VLAN. Kemudian kita akan konfigurasi DHCP server pada router 4 untuk semua VLAN. Nah, di sini untuk DNS servernya itu yang ini teman-teman. Kita pakai yang 192.168.1.2. Nah, di sini kita ketikkan saja teman-teman IP DHCP pool. Kemudian VLAN 2. Kemudian kita tuliskan networknya teman-teman. Untuk VLAN 2 terlebih dahulu ya teman-teman. Berarti 192.168.2.0. Kemudian masukkan juga untuk address masnya 192.0. Kemudian kita masukkan untuk default routernya, yaitu kita pakai yang 2.1 ya teman-teman. Kemudian kita masukkan untuk DNS ya teman-teman, yaitu kita pakai yang ini 1.2. Kemudian kita bisa isi. Oke, kemudian kita lakukan juga untuk VLAN 3 dan VLAN 4 ya teman-teman. Di sini kalian bisa perhatikan saja karena ini akan saya percepat teman-teman. Oke teman-teman, ini saya sudah melakukan yang konfigurasi IP DHCP-nya ya. Nah, sekarang kita akan coba cek untuk IP DHCP-nya.
Di sini pertama saya akan cek di smartphone-nya ya teman-teman, atau VLAN 2-nya. Sini saya akan coba pada smartphone yang ini. Kemudian kita bisa ke desktop. Lalu IP configuration. Nah, ini sudah ada ya teman-teman untuk IP DHCP-nya. Oke, kemudian saya akan cek yang di VLAN 3 teman-teman. Misal pada PC 8 ini ya. Kita ke desktop, IP configuration, kemudian kita ubah menjadi DHCP. Nah, di sini juga sudah ada ya teman-teman. Kemudian kita lanjut cek pada VLAN 4, misal pada PC 11. Kita ke desktop, IP configuration, kita ubah menjadi DHCP. Nah, oke, ini juga sudah ada ya teman-teman untuk IP DHCP-nya. Oke, jika sudah, di sini kemudian saya akan melakukan konektivitasnya teman-teman. Di sini saya akan melakukan ping dari VLAN 2 ke VLAN 3 teman-teman. Di sini saya akan coba ping dari smartphone ke PC 8 teman-teman. Nah, jika valid kita bisa coba lagi. Nah, oke, ini untuk caranya sudah successful ya teman-teman. Kemudian saya akan coba ping dari VLAN 3 ke VLAN 4. Di sini saya akan coba dari PC 8 ke PC 11. Jika valid kita coba lagi teman-teman. Nah, oke, di sini untuk keterangannya sudah successful ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita lanjut ke yang part 4, yaitu di sini kita akan konfigurasi VLAN dan trunking di switch 3 dan router 4 ya teman-teman. Berarti kita itu akan konfigurasi di switch 3 itu yang ini dan router 4 itu yang ini teman-teman. Di sini kita akan langsung buka saja teman-teman untuk si switch 3-nya. Kita ke CLI lalu masuk. Kemudian di sini kita akan buat dulu untuk VLAN-nya. Kita bisa lihat ya teman-teman, untuk VLAN-nya itu apa saja. Nah, di sini untuk switch 3 itu yaitu terhubung ke VLAN 5, VLAN 6 dan VLAN 7 teman-teman. Di sini kita bisa buat dulu ya teman-teman VLAN-nya. Oke teman-teman, jika sudah, kemudian kita akan mengkonfigurasi converse-nya. Di sini kita bisa lihat dulu. Nah, di sini kita bisa lihat dulu untuk VLAN 5 itu interface-nya FA0/5 dan FA0/4 teman-teman. Kemudian di sini untuk VLAN 6 itu FA0/2 dan FA0/3. Kemudian untuk VLAN 7 itu FA0/6 dan 7 ya teman-teman. Kemudian kita bisa langsung saja untuk mengkonfigurasikannya ya. Kita bisa kembali ke switch 3-nya. Kita urut saja ya teman-teman. Pertama kita akan lakukan dari yang VLAN 5 terlebih dahulu. Yaitu tadi itu 4/5. Kita bisa ketikkan interface FA0/4/5. Kemudian switch port access. Kemudian switch port akses VLAN 5. Kemudian sepatu. Lalu exit. Oke, jika sudah, di sini kita bisa lakukan juga untuk yang VLAN 6 dan VLAN 7 ya teman-teman. Kalian bisa perhatikan saja karena di sini akan saya percepat. Oke teman-teman, ini sudah. Kemudian kita akan konfigurasikan terang dan awet terangnya. Di sini kita bisa lihat dulu ya teman-teman. Nah, di sini untuk switch 3 terhubung ke router 4 itu menggunakan interface FA0/1 ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa terangkan dulu. Kita bisa masuk ke interface FA0/1. Kemudian switch portnya kita. Kemudian switch port terang awet VLAN 5 sampai 7. Oke, ini sudah ya teman-teman. Kemudian kita akan konfigurasikan juga di router 4-nya. Jadi di sini kita bisa masuk ke router 4-nya. Oke, jika sudah, pertama kita akan lihat dulu teman-teman untuk interface yang mengarah ke switch 3. Yaitu di sini itu ada interface FA0/0 ya teman-teman untuk yang mengarah ke switch 3. Di sini kita bisa nyalakan dulu ya teman-teman. Kita ketik dulu untuk interface FA0/0. Kemudian nyalakan. Lalu kita lihat dulu teman-teman apakah sudah menyala. Nah, oke teman-teman, di sini untuk kabelnya sudah berwarna hijau ya teman-teman, yang artinya sudah menyala. Nah, kemudian karena ini itu kita di router, jadi kita akan membuat sub interface-nya dulu teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan interface FA0/0.5. Ini untuk VLAN 5 ya teman-teman, jadi titik 5. Kemudian ketikkan encapsulation .125. Lalu kita masukkan IP address-nya ya teman-teman. Untuk IP address-nya itu yang ini ya teman-teman, kita bisa ketikkan 192.168.5.1. Kemudian space-nya 25.0. Kemudian enter, lalu kita bisa exit. Kemudian di sini kita konfigurasikan juga untuk yang VLAN 6 dan VLAN 7 nya teman-teman. Di sini kalian perhatikan karena ini akan saya percepat. Oke teman-teman,
di sini saya sudah konfigurasi untuk set interface-nya ya. Selanjutnya kita akan konfigurasi untuk DHCP servernya. Di sini kita bisa ketikkan IP DHCP pool VLAN 5 dulu ya teman-teman. Teman-teman, di sini saya salah, harusnya untuk 5-nya itu jangan di spasi. Oke, kemudian kita bisa tuliskan untuk networknya teman-teman. Nah, untuk networknya itu kalian bisa sesuaikan yang ada di sini teman-teman, yaitu 192.168.5.0, kemudian subnetnya 255.0 ya teman-teman. Kemudian kita tekan untuk default-routernya. Nah, di sini untuk default-routernya itu kita pakai yang 192.168.5.1 ya teman-teman. Kita bisa ketikkan 192.168.5.1. Kemudian untuk DNS servernya itu yang ini ya teman-teman, 1.2. Nah, ini sudah ya teman-teman. Kemudian kita lakukan juga untuk yang VLAN 6 dan VLAN 7-nya. Di sini kalian bisa perhatikan karena ini akan saya percepat ya teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah ya. Kemudian kita akan konfigurasi yang IP DHCP exclude-nya. Di sini kita bisa ketikkan IP DHCP exclude. Nah, di sini kita bisa lihat dulu teman-teman, ada check resume, kita ke assessment items, kemudian kita bisa scroll ke bagian router 4. Nah, di sini kalian bisa lihat teman-teman, untuk exclude address itu dari VLAN 2 sampai VLAN 7 itu belum ya teman-teman. Di sini jadi kita bisa mengkonfigurasikannya terlebih dahulu. Kita bisa kembali lagi teman-teman ke router 4-nya. Kemudian kita bisa konfigurasikan untuk IP DHCP exclude-nya dari VLAN 2 sampai VLAN 7 ya teman-teman. Di sini kita bisa tulis dulu teman-teman untuk IP-nya. 192.168.2.1. Kemudian kita bisa lakukan sampai VLAN 7 ya teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah ya. Kemudian kita bisa lihat dulu untuk kompleksinya teman-teman. Nah, di sini untuk kompleksinya itu sudah 53% teman-teman. Berarti ini sudah setengah konfigurasi ya. Oke, kemudian kita akan cek dulu teman-teman untuk IP DHCP-nya. Di sini kita akan cek pada PC15 yaitu pada VLAN 5 ya. Kita ke desktop lalu IP configuration. Kemudian kita ubah menjadi DHCP. Nah, ini sudah ada ya teman-teman untuk IP-nya. Kemudian kita cek yang di VLAN 6 teman-teman. Kita cek pada PC12 misalnya. Kita ke desktop, IP configuration. Kemudian kita ubah. Oke, di sini juga sudah ada ya teman-teman. Kemudian kita lanjut pada VLAN 7, kita bisa cek IP DHCP-nya. Kita ubah menjadi DHCP. Oke, di sini juga sudah successful ya teman-teman. Oke, kemudian kita akan lakukan konektivitasnya ya teman-teman. Di sini saya akan coba ping dari VLAN 5 ini ke VLAN 6. Nah, jika valid kita bisa coba lagi ya teman-teman. Nah, oke, di sini sudah successful untuk keterangannya. Kemudian di sini saya akan coba ping lagi teman-teman dari VLAN 6 ke VLAN 7. Nah, jika valid kita coba lagi ya. Nah, oke teman-teman, di sini untuk keterangannya sudah successful. Oke teman-teman, di sini berarti untuk yang part 4 ini sudah selesai. Kita lanjut pada part 5 yaitu konfigurasi VLAN dan trunking di switch 4, switch 5, switch 6 dan router 3. Berarti kita itu akan konfigurasi di sini teman-teman. Ini adalah switch 5, kemudian ini switch 6 dan ini itu switch 4 teman-teman. Berarti kita akan konfigurasi switch 4, 5, 6 dan juga router 3 itu yang ini ya teman-teman. Nah, di sini kita akan konfigurasikan dulu yang di switch 6 teman-teman. Nah, di sini untuk switch 6 itu terdapat VLAN 8, VLAN 9, VLAN 10 dan VLAN 11 teman-teman. Jadi di sini kita bisa buat dulu untuk VLAN-VLAN-nya ini ya teman-teman. Kita bisa buka untuk switch 6-nya. Kita ke CLI, lalu kita masuk. Kemudian kita bisa buat dulu untuk VLAN-nya ya teman-teman. Oke, ini saya sudah membuat VLAN-nya ya teman-teman. Kemudian kita bisa exit. Lalu di sini kita akan konfigurasikan port face pada semua interface yang terhubung. Di sini kita bisa lihat dulu. Nah, di sini untuk yang VLAN 8 ini kan interface-nya FA09 dan FA010 ya teman-teman. Di sini kita bisa masuk ke switch 6-nya lagi. Kemudian kita bisa ketikkan interface FA0/9 sampai 10. Kemudian enter. Kemudian switch port mode access. Kemudian switch port access VLAN 8. Lalu start dulu. Kemudian exit. Kemudian kita bisa lihat untuk yang VLAN 9 teman-teman.
Nah, untuk VLAN 9 ini ada interface FA0/7 sama interface FA0/8 ya, teman-teman. Kita bisa ketikkan lagi teman-teman di sini. Interface FA0/7 sampai 8. Kemudian switchport mode akses. Lalu switchport akses VLAN 9. Lalu sambung. Lalu exit. Nah, kemudian kita bisa lihat lagi teman-teman untuk yang VLAN 10. Nah, di sini untuk yang VLAN 10 itu ada interface FA0/5 dan FA0/6 ya, teman-teman. Kita bisa ketikkan lagi interface FA0/5 sampai 6. Enter, kemudian switchport mode akses. Kemudian switchport akses VLAN 10. Kemudian sambung. Lalu exit. Kemudian kita bisa lihat lagi untuk yang VLAN 11-nya, teman-teman. Nah, di sini untuk VLAN 11 itu ada interface FA0/3 sama interface FA0/4, teman-teman. Kita bisa ketikkan FA0/3 sampai 4. Maaf teman-teman, di sini saya lupa menambahkan interface lainnya. Kemudian kemudian switchport akses VLAN 11. Kemudian sambung. Lalu exit. Oke, ini sudah ya teman-teman. Kemudian kita akan konfigurasikan terang dan alarm terangnya. Nah, di sini kita bisa lihat dulu teman-teman. Nah, berarti kita itu akan mengkonfigurasikan terangnya itu yang mengarah ke switch 5 dan switch 4, teman-teman. Berarti interface FA0/1 sampai 2 ya, teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan. Kita ketikkan interface FA0/1 sampai 2. Kemudian switchport mode terang. Kemudian switchport terang alert VLAN 8 sampai 11. Nah, oke, ini sudah ya teman-teman. Kemudian kita akan konfigurasikan yang di switch 5. Kita bisa buka dulu untuk switch 5-nya. Kita masuk ya teman-teman. Oke, ini sudah ya teman-teman. Kemudian kita bisa lihat dulu untuk VLAN-nya. Nah, switch 5 ini terhubung ke VLAN 11, 12, dan 13 ya teman-teman. Di sini kita bisa buat dulu untuk VLAN-nya. Oke, jika sudah, di sini kita lihat dulu teman-teman untuk interface-nya. Nah, di sini kita konfigurasikan dulu yang di VLAN 11 ya. Nah, di sini untuk VLAN 11 itu interface-nya itu ada FA0/7 dan FA0/8 ya teman-teman. Di sini kita bisa konfigurasikannya, kita bisa buka untuk switch 5-nya kembali, kemudian kita ketikkan interface FA0/7 sampai 8. Kemudian switchport mode akses. Kemudian switchport akses VLAN 11. Kemudian sambung. Exit. Lalu kita lihat lagi teman-teman untuk yang VLAN 12-nya. Nah, di sini untuk VLAN 12 itu ada FA0/5 dan FA0/6 ya teman-teman. Kita bisa ketikkan lagi teman-teman. Interface FA0/5 sampai 6. Kemudian switchport mode akses. Kemudian switchport akses VLAN 12. Lalu sambung. Kemudian exit. Oke, kemudian terakhir kita konfigurasikan untuk VLAN 13 teman-teman. Kita bisa lihat dulu. Nah, untuk VLAN 13 ini ada interface FA0/3 dan interface FA0/4 ya teman-teman. Kita bisa ketikkan interface FA0/3 sampai 4. Enter, kemudian switchport mode akses. Kemudian switchport akses VLAN 13. Lalu sambung. Kemudian exit. Oke, kemudian jika sudah, kita akan konfigurasikan terang dan alloy terangnya. Nah, di sini untuk interface-nya itu sama seperti yang di switch 6 tadi ya teman-teman. Di sini saya akan tulis dulu interface RAM FA0/1 sampai 2. Kemudian switchport mode terang. Kemudian switchport terang alert VLAN 11 sampai 13. Oke, ini sudah ya teman-teman. Kemudian selanjutnya kita akan konfigurasi yang di switch 4. Kita bisa buka untuk switch 4-nya. Kita ke CLI, lalu masuk. Nah, oke, pertama-tama di sini kita akan buat VLAN-nya dulu. Nah, di sini kita bisa lihat dulu untuk switch 4 ini memiliki VLAN berapa saja, teman-teman. Nah, di sini untuk switch 4 itu terhubung ke VLAN 8 sampai VLAN 13, teman-teman. Di sini kita bisa buat VLAN-nya dulu ya. Nah, oke, ini sudah ya teman-teman. Di sini saya sudah membuat VLAN-nya semua. Kemudian kita akan lihat dulu
Di sini untuk switch 4 itu terhubung ke switch 5 itu menggunakan interface FA0/2 ya teman-teman, yang ini. Dan dia terhubung ke switch 6 itu menggunakan interface FA0/3 teman-teman. Kemudian di sini kita bisa ketikkan interface FA0/2 sampai 3. Kemudian kita tuliskan switch port mode terang. Lalu kita tuliskan juga switch port terang alert VLAN 8 sampai 13. Oke, ini sudah ya teman-teman. Kemudian kita akan konfigurasikan yang di router 3-nya. Di sini kita bisa masuk ke router 3-nya. Kita ke CLI lalu masuk ya teman-teman. Nah, oke, di sini sudah. Kemudian kita bisa lihat dulu teman-teman untuk interface yang mengarah ke switch 4. Kita lihat. Nah, di sini untuk interface yang mengarah ke switch 4 yaitu interface FA0/0 ya teman-teman. Kita bisa ketikkan. Di sini kita nyalakan untuk portnya ya teman-teman. Kita masuk dulu ke interface FA0/0. Kemudian kita ketikkan administrator. Oke, kemudian jika sudah kita bisa lihat. Nah, oke, di sini untuk kabelnya itu sudah berwarna hijau ya teman-teman, yang artinya itu sudah menyala. Nah, oke, kemudian selanjutnya kita itu akan membuat set interface-nya terlebih dahulu teman-teman. Berarti di sini set interface VLAN 8 sampai VLAN 13 ya teman-teman. Di sini kita bisa masuk lagi teman-teman ke router 3-nya. Di sini kita bisa tuliskan teman-teman, pertama itu titik 8 untuk VLAN 8 ya teman-teman. Kita ketikkan interface FA0/0 Kemudian kita ketikkan encapsulation atau Q8. Lalu kita tuliskan IP address-nya teman-teman. Nah, untuk IP address-nya itu sesuaikan sama yang di sini ya teman-teman, yaitu 192.168.8.1. Karena ini IP address jadi belakangnya kita ubah menjadi 1 ya teman-teman. Kemudian kita masukkan untuk service mesh-nya 255.0. Lalu kita exit. Nah, oke, sudah kita lakukan juga untuk VLAN 9 sampai VLAN 13-nya ya teman-teman. Di sini kalian bisa perhatikan saja karena ini akan saya percepat. Oke teman-teman, ini saya sudah konfigurasi untuk set interface-nya ya. Nah, sekarang kita akan konfigurasi untuk DHCP servernya. Di sini kita bisa tuliskan saja IP DHCP full. Pertama di sini untuk VLAN 8 dulu ya teman-teman. Nah, kemudian untuk networknya ini kalian bisa sesuaikan dengan yang di PT ini ya teman-teman, yaitu 192.168.8.0, kemudian sampai semester 255.0 ya. Nah, kemudian untuk defaultnya itu yang 8.1 teman-teman, atau yang di sub interface ya tadi ya. Kita bisa katakan 192.168.8.1. Kemudian untuk DNS-nya di sini itu disuruh untuk pakai yang 1.2 teman-teman. Kita tekan 192.168.1.2. Kemudian kita exit. Oke, jika sudah, di sini kita bisa lakukan hal yang sama sampai VLAN 13 ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa konfigurasikan lagi untuk yang VLAN 9 sampai VLAN 13-nya. Di sini kalian bisa perhatikan saja karena ini akan saya percepat. Nah, oke teman-teman, di sini saya sudah selesai untuk konfigurasi IP DHCP-nya. Nah, sekarang kita akan konfigurasi yang IP DHCP exclude-nya ya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan IP DHCP exclude. Kemudian kita tuliskan 192.168.8.1. Kemudian kita tuliskan juga sampai VLAN 13 ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, ini saya sudah konfigurasi juga untuk yang IP DHCP exclude-nya ya. Oke teman-teman, kemudian di sini kita akan cek untuk IP DHCP-nya teman-teman. Di sini kita bisa cek dari VLAN 8 dulu. Nah, oke, di sini sudah ada untuk IP-nya. Kemudian kita coba cek untuk yang VLAN 9. Nah, oke, di sini juga sudah ada untuk IP-nya. Kemudian kita lihat yang di VLAN 10 teman-teman. Nah, oke, ini sudah ada untuk IP-nya. Kemudian kita lihat yang di VLAN 11 teman-teman. Nah, oke, di sini juga sudah ada untuk IP-nya. Kemudian kita cek juga teman-teman untuk yang tersambung ke switch 5-nya. Nah, oke, ini sudah ada ya teman-teman untuk IP-nya. Kemudian kita cek untuk yang di VLAN 12-nya teman-teman. Oke, di sini sudah ada untuk IP-nya. Kemudian terakhir kita lihat yang di VLAN 13 teman-teman. Nah, oke, di sini juga sudah ada ya teman-teman, atau sudah request successful. Nah, oke, berarti di sini untuk IP DHCP-nya itu sudah ada di semua VLAN ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, selanjutnya di sini saya akan melakukan konektivitasnya teman-teman. Di sini saya akan coba ping teman-teman dari VLAN 8 ke VLAN 10.
Nah, di sini untuk keterangannya itu successful ya, teman-teman. Kemudian di sini saya akan coba ping dari yang VLAN 13 ke VLAN 12, teman-teman. Nah, ini VLAN kita bisa coba lagi. Nah, oke, di sini untuk keterangannya sudah successful ya, teman-teman. Oke, kemudian di sini kita akan lanjut pada part 6, teman-teman, yaitu konfigurasi Rapid PVST. Di sini kita akan konfigurasi di switch 4, switch 5, dan switch 6, teman-teman. Berarti yang ini ya, teman-teman. Lalu di sini kita disuruh untuk konfigurasi switch 4 untuk menjadi root bridge pada semua VLAN. Nah, ini kan ada 3 switch ya, teman-teman. Nah, jadi kita itu akan memblokir salah satu portnya. Karena kalau tidak diblokir, itu maka nantinya akan terjadi looping ya, teman-teman. Di sini kita buka dulu untuk si switch 4-nya ya, teman-teman. Kita bisa masuk. Nah, di sini untuk konfigurasinya sendiri itu teman-teman bisa tuliskan spanning strip tree mode rapid strip PVST. Nah, seperti ini ya, teman-teman, bisa tuliskan seperti ini, kemudian enter. Kemudian jika sudah, di sini kita bisa konfigurasi di switch 5 dan switch 6-nya juga ya, teman-teman. Kita bisa buka untuk switch 5-nya ini. Lalu kita masuk terlebih dahulu. Kemudian di sini kita bisa tuliskan yang seperti tadi ya, teman-teman. Nah, oke, ini sudah ya, teman-teman. Kemudian kita lihat di switch 4-nya. Di sini kita bisa tuliskan spanning tree VLAN 1. Karena VLAN 1-nya itu kan default ya, teman-teman. Kemudian 8. Nah, tadi kan ada VLAN 8 sampai 13 ya, teman-teman. Jadi di sini kita bisa tuliskan 8 sampai 13. Di sini tidak usah pakai spasi ya, teman-teman. Nah, seperti ini kalian bisa ketik seperti ini, spanning tree VLAN 1,8 sampai 13. Nah, oke, ya sudah. Sekarang kita cek dengan perintah do show spanning strip tree. Kalian bisa ketikkan seperti ini ya, teman-teman, untuk mengeceknya, yaitu dengan perintah do show spanning strip tree. Nah, di sini kita bisa lihat, teman-teman, untuk VLAN 8 ada, kemudian VLAN 9 ada, lalu VLAN 11 dan 10 juga ada, kemudian VLAN 13 ada. Nah, oke, ini berarti sudah ada semua ya, teman-teman, untuk VLAN-nya. Oke, selanjutnya di sini kita akan bahas yang part 7, teman-teman. Yaitu di sini itu ada konfigurasi point-to-point addressing gateway routers. Di sini kita itu disuruh untuk konfigurasi IP address pada semua router ini, teman-teman. Kemudian sesuaikan dengan IP yang tertera di display. Lalu disuruh untuk melakukan konektivitas dan pastikan bahwa setiap router dapat melakukan ping satu sama lain. Di sini pertama kita konfigurasikan dulu yang di router 1, teman-teman. Kita bisa ke CLI. Lalu kita masuk dulu ya, teman-teman. Oke, jika sudah, di sini kita lihat dulu. Nah, di sini untuk router 1 ini tuh dia memiliki 2 jalur, teman-teman, yaitu jalur yang ke router 2 dan jalur yang ke router 3, teman-teman. Nah, di sini kita konfigurasikan dulu untuk jalur yang mengarah ke router 2, teman-teman. Yaitu di sini itu dia pakai interface SE3/0 dengan IP 10.10.10.1 ya, teman-teman, dan slash-nya itu 30. Jadi untuk subnet mask-nya itu nanti akhirnya itu .252 ya, teman-teman. Karena di sini slash-nya itu 30. Nah, di sini kita bisa masuk dulu ke interface-nya ya, teman-teman, yaitu interface SE0/3. Mohon maaf, teman-teman, di sini saya salah untuk menuliskannya, harusnya itu 3/0, teman-teman. Jadi di sini kita bisa ketikkan interface SE3/0 atau kita bisa masuk dulu ke interface SE3/0. Kemudian baru kita tuliskan IP address-nya, teman-teman. Yaitu 10.10.10.10.1. Lalu untuk subnet mask-nya 255.255.255.252. Jadi di sini untuk subnet mask-nya itu kita pakai yang 252 ya, teman-teman. Kalian jangan lupa karena di sini itu kita menggunakan slash-nya itu 30. Jadi untuk subnet mask itu belakangnya kita gunakan 252. Kemudian kita bisa nyalakan dulu, teman-teman, menggunakan perintah no shutdown. Oke, kemudian kita akan konfigurasikan juga yang mengarah ke router 3, teman-teman. Berarti itu SE2/0 ya, teman-teman, dengan IP 10.10.10.9/30. Di sini kita bisa exit dulu ya, teman-teman. Baru kita ketikkan interface SE2/0. Kemudian di sini kita bisa ketikkan untuk IP address-nya 10.10.10.10.9. Kemudian subnet mask-nya 255.255.255.252. Nah, ini sudah ya, teman-teman. Nah, berarti di sini untuk yang router 1 itu sudah, kemudian kita konfigurasikan yang di router 2. Nah, di sini untuk router 2 dia juga memiliki 2 jalur, teman-teman, yaitu jalur yang ke router 1 dan jalur yang ke router 4. Nah, di sini kita akan konfigurasi untuk yang jalur yang mengarah ke router 1 terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, di sini berarti ada SE2/0 dengan IP 10.2, teman-teman. Dan kemudian untuk jalur yang mengarah ke router 4 itu menggunakan interface SE
3/0 dengan IP 10.5 teman-teman. Kita bisa buka ya teman-teman untuk router 2-nya. Lalu kita bisa masuk terlebih dahulu. Lalu kita konfigurasikan jalur yang ke router 1 terlebih dahulu teman-teman. Kita bisa masuk ke interface SD2/0, kemudian IP-nya 10.10.10.2, kemudian subnet masnya 255.255.255.252, kemudian notaton, kemudian kita bisa exit, lalu kita masuk ke interface SE3/0, itu untuk yang mengarah ke router 4 ya teman-teman. Kemudian masuk juga IP address-nya 10.10.10.9, kemudian masukkan untuk subnet masnya. Kemudian kita ketikkan notaton, lalu kita exit. Nah teman-teman, di sini mohon maaf, di sini itu untuk yang mengarah ke router 4 itu seharusnya IP-nya itu 10.5 teman-teman, bukan 10.9 ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa perbaiki untuk konfigurasinya. Nah, oke teman-teman, sekarang kita lanjut, kita akan konfigurasi yang di router 4-nya. Nah, di sini router 4 sendiri itu dia juga memiliki dua jalur teman-teman, yaitu jalur yang ke router 3 dan juga jalur yang ke router 2 teman-teman. Nah, di sini untuk jalur yang mengarah ke router 2 itu interface SE3/0 dengan IP 10.6 ya teman-teman. Kemudian yang mengarah ke router 3 itu SE2/0 dengan IP 10.13. Di sini kita akan langsung saja konfigurasikan ya teman-teman. Kita bisa buka untuk router 4-nya. Di sini kita akan konfigurasikan dulu yang mengarah ke router 2 ya teman-teman. Yaitu tadi interface SE3/0, kemudian IP 10.10.10.6, lalu ketikkan untuk subnet masknya. Lalu kita bisa exit. Kemudian kita masuk untuk yang mengarah ke router 3 ya teman-teman, yaitu interface SE2/0, kemudian IPS, yaitu tadi 10.13 ya teman-teman untuk addressnya. Kemudian subnet masknya. Dan lalu kita ketikkan notaton. Nah, ini sudah ya teman-teman. Kemudian kita konfigurasikan juga yang di router 3 teman-teman. Nah, di sini untuk router 3 dia juga memiliki dua jalur, yaitu jalur yang ke router 1 dan jalur yang ke router 4. Dan untuk jalur yang ke router 1 itu interface SE2/0 dengan IP 10.10 ya teman-teman. Dan untuk jalur yang ke router 4 itu ada SE3/0 dengan IP 10.14. Di sini kita bisa masuk dulu teman-teman ke router 3-nya. Nah, di sini kita konfigurasikan dulu yang mengarah ke router 1 ya teman-teman, yaitu tadi interface SE2/0, kemudian IP-nya yaitu tadi 10.10.10.10, lalu subnet masknya. Kemudian ketikkan notaton, lalu kita bisa exit, lalu kita masuk ke interface SE3/0, kemudian enter, lalu ketikkan IP, lalu ketikkan IP address-nya teman-teman, yaitu 10.10.10.14, kemudian subnet masknya, kemudian enter, lalu kita ketikkan notaton. Oke, ini sudah semua ya teman-teman. Lalu kemudian itu kita akan lakukan konektivitasnya, yaitu kita akan ping. Misal di sini saya akan ping dari router 2 ke router 1. Nah, di sini untuk keterangannya itu successful ya teman-teman. Kemudian kita coba ping lagi dari router 4 ke router 3. Nah, di sini untuk keterangannya juga sudah successful ya teman-teman. Oke, jadi untuk part 7 ini sudah selesai. Nah, oke teman-teman, kita akan lanjut ke yang part 8, yaitu konfigurasi OSPF in all of routers. Jadi kita akan mengkonfigurasi OSPF di semua routers teman-teman. Nah, di sini untuk ID-nya itu kita disuruh untuk satu teman-teman. Jadi nanti untuk OSPF-nya itu satu ya teman-teman. Kemudian nanti kita akan lihat untuk OSPF network-nya agar statusnya itu up semua teman-teman. Di semua router ya. Kemudian kita akan cek untuk table routing-nya juga teman-teman. Dan kemudian yang terakhir itu kita akan ping ya. Oke, pertama di sini kita akan konfigurasi dulu yang di router 1 teman-teman. Kita bisa masuk ke router 1. Kita ke CLI.
IF1. Nah, lalu kita bisa lihat dulu untuk networknya teman-teman, karena di sini kita akan masukkan networknya. Di sini kita bisa lihat dulu. Nah, router 1 itu kan di sini dia mempunyai 2 jalur ya teman-teman, yaitu yang ke router 2 dan yang ke router 3. Nah, untuk jalur yang mengarah ke router 2 itu kan ada 10.2 dan 10.1. Nah, jadi untuk networknya itu 10.0 ya teman-teman. Di sini kita bisa kembali lagi, kemudian kita bisa ketikkan network 10.10.10.0. Kemudian tuliskan juga untuk wildcardnya teman-teman, yaitu untuk wildcardnya itu berarti yang belakangnya 3 ya teman-teman, 0.0.0.3. Kemudian tuliskan juga titik alertnya yaitu 0. Kemudian kita tuliskan juga untuk network yang mengarah ke router 3 teman-teman. Nah, di sini itu ada 10.10 dan 10.9. Jadi untuk networknya itu 10.8 ya teman-teman. Kita bisa ganti. Nah, sudah seperti ini ya teman-teman. Oke, jika sudah, kita akan lakukan juga yang di router 2 ya teman-teman. Nah, untuk si router 2 ini, dia itu memiliki 3 jalur teman-teman, yaitu jalur yang ke router 1, switch 1, dan jalur yang ke router 4 teman-teman. Di sini kita bisa masuk ke router 2-nya terlebih dahulu. Kita ke CLI. Kemudian, jika sudah, kita bisa ketikkan router OSPF1. Lalu kita bisa lihat dulu teman-teman, untuk yang jalur mengarah ke router 1 itu di sini itu ada 10.2 dan 10.1 teman-teman. Jadi untuk networknya itu 10.0 ya teman-teman, sama seperti tadi. Kita bisa tuliskan network 10.10.10.0, kemudian wildcardnya 0.0.0.3, kemudian areanya itu 0. Lalu jika sudah, kita konfigurasikan dulu untuk network yang mengarah ke router 4 teman-teman. Di sini itu ada 10.5 dan 10.6. Jadi untuk networknya itu 10.4 ya teman-teman. Kemudian kita bisa tuliskan di sini 10.4. Lalu kita lihat lagi untuk yang mengarah ke switch 1. Nah, di sini untuk yang ke switch 1 di sini itu kan ada VLAN 1 ya teman-teman. Nah, karena VLAN 1-nya ini default, kita bisa tulis di sini networknya itu 1.0 ya teman-teman. Kita bisa kembali lagi ke router 2. Kemudian di sini untuk networknya kita bisa tuliskan 192.168.1.0. Kemudian kita tuliskan wildcardnya 0.0.0.255 ya teman-teman. Karena VLAN-nya itu 24. Kemudian untuk areanya itu 0. Nah, ini sudah ya teman-teman. Kemudian kita akan konfigurasikan juga yang di router 4. Di sini kita bisa buka untuk router 4-nya. Kita ke CLI, lalu kita masuk. Di sini kita bisa tuliskan dulu yaitu router OSPF1. Lalu kita bisa lihat dulu teman-teman. Nah, di sini kita konfigurasikan dulu untuk jalur yang mengarah ke router 2 teman-teman. Di sini itu ada 10.6 dan 10.5. Jadi untuk networknya itu 10.4 sama seperti tadi ya teman-teman. Kita bisa ketikkan 10.10.10.4, kemudian wildcardnya 0.0.0.3, lalu areanya itu 0. Kemudian kita lihat untuk yang mengarah ke router 3, yaitu di sini itu ada 10.13 dan 10.14 teman-teman. Jadi untuk networknya itu 10.12 ya. Di sini kita bisa tuliskan network 10.10.10.12, kemudian wildcardnya, lalu areanya itu 0 ya teman-teman. Kemudian jika sudah, di sini kita konfigurasikan juga untuk VLAN-nya. Kita bisa lihat teman-teman. Nah, di sini ada VLAN 2 sampai VLAN 7 teman-teman. Kita bisa kembali lagi ke router 4-nya. Kemudian di sini kita bisa tuliskan network 192.168.2.0, kemudian wildcardnya 0.0.0.255, kemudian untuk areanya yaitu 0 ya teman-teman. Lalu enter. Kemudian kita tuliskan juga untuk yang VLAN 3 sampai VLAN 7 ya teman-teman. Nah, oke, ini sudah ya teman-teman. Kemudian kita konfigurasikan juga yang di router 3. Kita bisa buka untuk router 3-nya. Kita ke CLI, lalu kita masuk. Nah, di sini kita bisa tuliskan dulu untuk router OSPF1-nya ya teman-teman. Nah, oke, jika sudah, kita bisa lihat dulu. Nah, untuk router 3 ini dia memiliki 2 jalur, yaitu jalur yang ke router 1 dan jalur yang ke router 4. Di sini kita akan konfigurasikan untuk jalur yang ke router 4 terlebih dahulu ya teman-teman. Yaitu di sini ada 10.13 dan 10.14. Jadi untuk networknya itu sama seperti tadi, yaitu 10.12 teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan network 10.10.10.12, kemudian wildcardnya 0.0.0.3, lalu untuk areanya itu 0 ya teman-teman. Kemudian kita bisa lihat lagi untuk yang mengarah ke router 1. Nah, di sini untuk yang mengarah ke router 1 ada 10.9 dan 10.10. Jadi untuk networknya itu 10.8 ya teman-teman. Di sini kita bisa tekan network
lalu welcome-nya 0.0.0.3, kemudian areanya 0. Oke, ini sudah ya teman-teman. Kemudian kita akan lihat untuk VLAN-nya itu ada VLAN 8 sampai VLAN 13 ya teman-teman. Di sini kita bisa konfigurasikan dulu. Kita bisa ketikkan network 192.168.8.0, kemudian batasnya 0.0.0.255, lalu area 0 ya teman-teman. Oke, seperti ini teman-teman, kita akan konfigurasikan untuk VLAN-nya. Kita bisa konfigurasikan dari VLAN 8 sampai VLAN 13 teman-teman. Oke, ini sudah ya teman-teman. Selanjutnya kita akan coba cek untuk OSPF network chip-nya. Di sini kita bisa ketikkan do show IP OSPF network. Nah, di sini itu ada 7.1 dan 10.9 teman-teman. Di sini kita bisa lihat dulu. Nah, untuk 10.9 itu yang ini, dan untuk 7.1 itu berarti VLAN 7 ya teman-teman. Kemudian kita bisa ambil lagi ke router 3-nya. Kemudian di sini kita akan lihat untuk table routing-nya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan show IP route. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman, di sini itu ada yang 10.0 sampai 10.12. Di sini kita bisa mau saja teman-teman, kita bisa klik spasi. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman, di sini itu ada VLAN 1 sampai VLAN 13-nya ya. Nah, berarti di sini sudah ada semua ya. Nah, sekarang kita akan coba ping teman-teman. Di sini kita akan coba ping dari yang berbeda router ya teman-teman. Kita akan coba ping dari VLAN 2 ke VLAN 8. Nah, ini VLAN kita akan coba lagi teman-teman. Kita coba lagi untuk ping dari VLAN 2 ke VLAN 8. Nah, di sini untuk keterangannya itu successful ya teman-teman. Berarti di sini sudah berhasil ya teman-teman. Kemudian di sini kita lanjut untuk yang ke part 9, yaitu di sini itu konfigurasi DNS dan web server. Nah, di sini kita akan buka untuk DNS servernya terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini kita bisa pergi ke service, kemudian pergi ke DNS. Kemudian di sini kita pastikan untuk DNS service-nya itu on ya teman-teman. Kemudian kita isikan name-nya, dan untuk name-nya itu kita pakai www.academy.sekolahan.id teman-teman. Kemudian di sini untuk type-nya kita ganti menjadi Gmail. Lalu di sini untuk hostname-nya itu kita gunakan academy.sekolahan.id. Kemudian jika sudah, kita bisa add. Kemudian kita tambahkan juga untuk iCord-nya teman-teman. Di sini kita bisa ganti untuk type-nya itu iCord. Kemudian di sini untuk name-nya itu kita disuruh menggunakan mail.academy.sekolahan.id. Kita bisa ketikkan. Kemudian jika sudah, kita bisa isikan untuk address-nya, yaitu yang ini 1.4. Kemudian kita bisa add teman-teman. Kemudian kita buat juga teman-teman untuk yang sinamnya, untuk TP-nya kita ganti lagi menjadi sinam. Kemudian untuk name-nya kita gunakan www.google.com. Kemudian isikan juga untuk hostname-nya, yaitu google.com. Lalu kita bisa add. Kemudian kita buat lagi teman-teman untuk yang record-nya. Kemudian untuk name-nya kita isikan academy.sekolahan.id. Kemudian kita isikan untuk address-nya, yaitu 192.168.1.3. Kemudian jika sudah, kita bisa add. Oke, jika sudah, selanjutnya kita akan konfigurasi di web server. Kita akan membuat, nanti itu akan muncul tampilan welcome to Academy Sekolahan ID. Di sini kita bisa buka untuk web servernya. Kemudian kita pergi ke service. Lalu di sini kita pastikan untuk HTTP dan HTTPS itu on semua ya teman-teman. Kemudian jika sudah, di sini kita bisa double klik pada bagian edit yang nomor 5 ya teman-teman, yang index.html ini kita bisa double klik pada bagian editnya. Kemudian pada bagian Cisco Packet Tracer di sini kita ganti teman-teman. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian pada bagian welcome to Cisco Packet Tracer ini juga kita ganti ya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Oke, ini sudah ya. Kemudian kita bisa save. Lalu klik yes. Oke, kemudian saya akan mencoba ping teman-teman. Namun sebelum itu kita coba dulu dari DNS server ke PC8 ya teman-teman. Kita coba. Tinggal file kita coba lagi teman-teman. Nah, di sini untuk caranya sudah successful ya teman-teman. Kemudian kita bisa buka PC8-nya teman-teman. Lalu kita pergi ke desktop, kemudian command prompt. Lalu kita bisa ping teman-teman. Di
Di sini kita bisa tuliskan ping www.akademi.sekolahan.id. Nah, kita bisa ketikkan seperti ini ya, teman-teman, ping www.akademi.sekolahan.id. Kemudian enter. Nah, oke teman-teman, di sini untuk keterangannya udah dari platform atau sudah TTL ya teman-teman, yang artinya ini sudah berhasil. Nah, kemudian di sini saya akan coba lihat yang di web browser juga. Di sini saya akan lihat di PC 28 teman-teman. Kita ke desktop, lalu kita ke web browser. Nah, di sini kita bisa ketikkan teman-teman, akademi.sekolahan.id. Jika sudah, kita bisa klik yang bagian go ini. Nah, ini sudah muncul ya teman-teman. Berarti ini sudah berhasil. Oke, selanjutnya kita akan lanjut pada part 10, yaitu konfigurasi email server. Nah, nantinya itu akan ada dua user teman-teman, yaitu user 1 dan user 2. Dan untuk user 1 sendiri itu nanti passwordnya 123, dan untuk user 2 itu nanti passwordnya 456. Di sini itu salah ya teman-teman, jadi untuk user 2 itu harusnya passwordnya 456. Kemudian kita akan set up email client di PC 1 untuk user 1-nya, kemudian user 2 itu pakai yang PC 2. Kemudian nantinya akan saling kirim email. Oke, kita akan langsung saja konfigurasikan di email server yang ini ya teman-teman. Kita bisa buka untuk email servernya. Lalu kita bisa ke service. Lalu kita pilih yang email. Dan di sini kita pastikan untuk semuanya itu on ya teman-teman. Kemudian di sini untuk domainnya itu akademi.sekolahan.id. Lalu untuk usernya itu user 1 teman-teman. Kemudian untuk passwordnya yang ini ya teman-teman, 123, yaitu password dari si user 1. Kemudian jika sudah, kita bisa set. Kemudian kita bisa klik yang tanda plus ini ya teman-teman. Lalu kita buat juga untuk yang user 2, di sini kita isikan user 2. Kemudian untuk passwordnya user 2 yaitu tadi 456. Kemudian kita bisa tambah. Nah, ini sudah ya teman-teman. Kemudian kita akan lihat yang di PC 1 dan PC 2 teman-teman. Berarti yang ini ya teman-teman, ini PC 1 dan ini PC 2. Di sini kita lihat dulu yang di PC 1 teman-teman. Di sini kita ke desktop, kemudian kita ke email. Oh ya teman-teman, di sini kalian bisa pastikan dulu ya teman-teman, untuk IP DHCP-nya itu sudah on, kita bisa lihat dulu. Nah, di sini saya sudah meng-on-kan IP DHCP-nya teman-teman. Baru kita bisa buka untuk emailnya ini ya. Kemudian di sini untuk username kita bisa isikan user 1. Kemudian untuk email address-nya kita isikan user 1 mail.sekolahan.id. Kemudian untuk incoming mail servernya itu saya copy saja yang ini ya teman-teman. Kemudian kita bisa masukkan. Kemudian untuk outgoing-nya juga sama, kita bisa paste saja di sini. Kemudian untuk username-nya itu user 1. Kemudian untuk password-nya 123 ya teman-teman. Kemudian jika sudah, kita bisa save dulu. Nah, ini sudah ya teman-teman. Kemudian kita lakukan juga untuk yang di PC 2-nya. Kita bisa ke PC 2 teman-teman. Kemudian kita ke desktop. Di sini saya akan memastikan apakah sudah IP DHCP. Oke, di sini sudah. Baru kita ke email ya teman-teman. Kemudian di sini juga sama ya teman-teman. Untuk yang name-nya kita isikan user 2. Kemudian untuk email address-nya itu kita bisa tuliskan seperti yang di PC 1 tadi ya. Yaitu user 2 mail user 2 @mail.academy.sekolahan.id ya teman-teman, sama seperti yang di PC 1 tadi. Kemudian untuk incoming mail servernya itu juga sama seperti tadi. Lalu untuk outgoing-nya juga sama ya teman-teman. Kemudian untuk username-nya itu user 2. Lalu untuk password-nya itu 456. Kemudian kita bisa save. Oke teman-teman, di sini untuk yang part 10 berarti sudah selesai ya teman-teman. Dan selanjutnya kita akan lanjut pada part yang terakhir, yaitu part 11. Di sini ada konfigurasi access list. Nah, di sini untuk konfigurasi access list-nya itu kita disuruh untuk konfigurasi di router 2 teman-teman. Di sini kita bisa buka untuk router 2-nya terlebih dahulu. Kemudian kita ke CLI. Lalu kita masuk. Kemudian di sini kita bisa ketikkan teman-teman, yaitu access strip list 102 email, lalu IP,
Nah, di sini untuk IP-nya berarti IP dari Furen 2 ini ya teman-teman, yaitu 192.168.2.0, kemudian bakatnya 0.0.0.255, kemudian host. Nah, berarti di sini untuk hostnya itu kan web server dan email server. Untuk yang web server itu berarti pakai yang 192.168.1.3 ya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan 192.168.1.3, kemudian enter. Lalu kita tuliskan juga untuk si email servernya ya teman-teman. Di sini untuk email server berarti pakai yang 1.4 ya teman-teman. Kemudian enter. Kemudian kita bisa lihat dulu teman-teman. Nah, di sini router 2 itu mengarah ke switch 1 menggunakan interface FA0/0 ya teman-teman. Di sini kita bisa tulis dulu teman-teman. Interface FA0/0, kemudian titik 1. Nah, ini karena hubungannya ke VLAN 1 ya teman-teman. Lalu kita enter. Kemudian kita ketikkan IP access script group 12, kemudian out. Kalian bisa ketikkan seperti ini ya teman-teman, IP access script group 12 out, lalu enter. Kemudian kita exit. Nah, tadi kan kita sudah menuliskan perintah untuk memblokirnya ya teman-teman. Sekarang kita akan tuliskan perintah untuk mengizinkannya teman-teman. Berarti di sini kita bisa ketikkan access script list 102 permit IP ini. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman untuk perintah yang mengizinkannya. Kemudian enter. Nah, oke teman-teman, ini sudah ya. Kemudian kita bisa cek untuk kompleksinya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini untuk kompleksinya itu masih 99%. Kita akan coba cek refresh teman-teman. Kita lihat bagian mana yang belum tercentang. Nah, oke teman-teman, di sini pada router 1, pada bagian proses ID 1, di sini itu belum tercentang teman-teman. Yang default information-nya ya. Di sini kita akan coba untuk memperbaikinya ya teman-teman. Kita bisa buka untuk router 1-nya. Kita ke CLI. Lalu kita masuk dulu teman-teman. Nah, di sini kita bisa ketikkan router OSPF1. Nah, kemudian kita bisa ketikkan perintah default script information origin. Kemudian enter. Oke, kemudian jika sudah kita bisa cek kembali. Nah, oke teman-teman, di sini untuk kompleksinya itu sudah 100% ya teman-teman. Oh ya teman-teman, jika punya kalian itu belum tercentang semua yang ada pada bagian DNS server, itu kalian bisa sesuaikan namanya seperti yang ada di sini ya teman-teman. Untuk akademisekolahan.com itu kalian bisa sesuaikan sama seperti yang ada di sini. Yang ada di DNS server ini. Nah, di sini kalian bisa sesuaikan namanya itu sama seperti yang ada di assessment items ini ya teman-teman, yaitu akademisekolahan.com, lalu mail.akademisekolahan.com, dan www.akademisekolahan.com. Kalian bisa sesuaikan namanya agar semuanya nanti tercentang ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa cek teman-teman, apakah masih ada yang belum tercentang. Oke, di sini sudah tercentang semua ya teman-teman, dan juga ini sudah ada tulisannya yaitu congratulations on completing this activity, yang artinya kita sudah berhasil untuk melakukan konfigurasi pada SuperWeb 3 ini teman-teman. Nah, oke teman-teman, mungkin itu saja pembelajaran kita pada SuperWeb 3 ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.